kalau kita mau pikir arah pembangunan Bali ke depan itulah urang nadi sebenarnya. Di dalam pembahasan 28 undang-undang provinsi, saya terpaksa harus membuat spot jantung Pak Wayan Koster waktu itu. Karena apa? Karena provinsi Bali dibahas terakhir. Yang lain-lain kita bahas, NTB, NTT, dan tadi kita bahas pertama di awal. Terakhir undang-undang provinsi Bali. Kenapa? Karena berbicara otonomi khusus, berbicara daerah khusus, sudah itu berbicara perimbangan dana pusat dan daerah, kita gagal. Akhirnya saya berpikir ini hal-hal khusus harus masuk di undang-undang provinsi Bali. Walaupun namanya undang-undang pembentukan, tapi isinya harus mencakup hal khusus. Hal khusus yang saya maksud adalah bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada di Bali. Salah satunya turis yang ada di Bali yang tidak pernah kita pungut. Yang kita bisa, hasil pungutannya itu bisa kita manfaatkan untuk pembangunan Bali ke depan. Di dalam pembangunan Bali ke depan ini pun kita sudah kunci. Hasil pungutan ini tidak boleh digunakan selain untuk kebudayaan dan lingkungan. Karena itu merupakan seperti apa yang disampaikan oleh Prof tadi, ini merupakan kualitas yang kita harus bangun. Kalau Pak Mangku bilang itu mewujudkan Bali yang agung. Agung itu inilah kuncinya. Budaya dan lingkungan. Dan saat ini budaya dan lingkungan ini nyaris tidak terperhatikan dengan baik. Wilayah Bali mencakup ada desa adat dan subak, masuk di dalam pasal 6, saya masukkan di situ. Di situ terjadi perdebatan yang luar biasa. Pemerintah dalam negeri menolak desa adat masuk karena sudah ada di Undang-Undang 14. Saya definisikan bahwa desa adat yang ada di Bali berbeda dengan desa adat yang masuk di Undang-Undang 14. Dia hanya memikirkan dan berlaku sebagai adat dan budaya, tidak berpikir tentang kependudukan. Nah, di situ ada penjelasannya, masuk dan disetujui. Nah, ini cukup di sini saja. Perjalanan Undang-Undang Provinsi Bali itu kita mendapat protes. Kalau sekarang kita dari 4 potensi yang ada di pasal 8, baru turunannya baru selesai 1, yaitu terkait dengan pungutan wisatawan asing. Perjuangan sebenarnya di tahun 2024 paling cepat dan paling lambat di tahun 2025 kita harus bisa memperjuangkan bagaimana kehadiran pemerintah pusat di dalam memberikan bantuan dana kepada desa adat dan subak. Ini yang menjadi PR kita. Karena apa? Karena dari VOA yang kita pungut di Bali kisarannya 500.000 kalau nggak salah, tidak pernah kita dapat rasakan. Ini kita harus kolek. Ya, melalui makanya harus ada lobby-lobby politik, pembicaraan politik dari perwakilan pemerintah pusat yang ada di Bali itu gubernur kepada Menteri Keuangan. Sehingga target saya tadinya impian dan hayalan saya kalau pembahasan undang-undang saya minta BKO dari fraksi untuk ikut hadir di rapat Banggar. Itu sebenarnya cita-cita saya, tapi sayang saya nggak terpilih tahun ini, sehingga harapan saya sia-sia. Itu harus diperjuangkan oleh wakil kita yang ada di Bali saat ini. Kita harus dapat kehadiran pemerintah pusat untuk pembangunan adat, budaya, dan lingkungan kita. Di samping kita sudah bisa menggali pungutan yang berasal dari wisatawan asing yang saat ini terkumpul kurang lebih sekitar 117 miliar yang diberlakukan dari tanggal 14 Februari
bertepatan dengan ulang tahun saya dan memang saya yang minta itu. Biar ada kenang-kenangan. Nah, sampai bulan kemarin, bulan ini baru terkumpul 117. Nah, saya di tanggal 23 saya akan audiensi kepada Kanwil Kumham. Saya perhatikan, saya turun ke bandara internasional, ternyata Pak Gong Rai itu disampaikan baru 40% yang bayar. Kendalanya apa? Kendalanya Kementerian Hukum dan HAM tidak mau pungutan wisatawan asing dipungut bersamaan tatkala di VOE. Pertanyaannya, terus kapan dia harus hadir untuk balik? Kalau hanya stand pungutannya nggak bisa dilakukan bersamaan. Begitu lewat stand pertama, maka itu akan hilang, nggak akan bisa kita pungut lagi. Maka pungutan wisatawan asing tidak ada pilihan lain, harus dipungut bersamaan dengan VOA. Itu yang saya perjuangkan di sisa periode saya ini. Setelah saya ketemu Kanwil, baru saya rencana ketemu Pak Menteri Hukum dan HAM. Saya akan minta itu. Nah, sehingga tidak ada celah bagi wisatawan asing kita untuk tidak membayar itu. Kecuali nyari code sharing flight